Nah, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau bertanya. Oke, aku dulu silakan. Giliran, aku silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan guru yang dihormati, jadi makin niki bisa kami katakan bahwa sebagian besar kita punya HP Android niki. Jadi begitu kita buka, maaf niki. Jadi dalam puasa itu kan kita harus jaga mata. Murid pelongo hanya mulut saja, mata juga telinga. Nah kita buka, niki kadang-kadang pekelambas macam itu, tapi kita niki berembeh hukum niki, enggak. Karena ya maaf kita tidak sengaja niki, enggak. Niki maaf niki. Mohon dijelaskan. Yang kedua, misalnya hidung niki. Memang tepau atau tambu, nah ini berembeh hukum. Nah mungkin nama ragi-ragi kan sengaja ngebul lambun, tamu coba hidung, tapi kan kita sengaja enggak. Nah ini mungkin tidak apa-apa, tapi yang sengaja kita ini nah berembeh hukum. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin atau satu-satu dulu atau langsung silakan yang lain. Oke silakan. Mungkin. Oh, iya. Ada salinan biar sekali-kali dijawab. Cukup dulu nih. Oke baik. Ini yang pertama. Pertama berbeda hukum terbuka HP dan buku kelaupas yang kita. Kedua lampu pau sengaja berhukum. Sengaja bagaimana menggabungkan duha dengan taubat. Pertama, gimana kalau kita membuka HP, sibuk kita langsung astagfirullahaladzim. Aku dedek prototin astagfirullahaladzim. Bagus dong. Itu masalah. Jadi di dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Rasulullah mengatakan an-nadru laka wa an-nadru tsani 'alaika. Sabda Nabi, pandangan pertama itu rizki buatmu, pandangan yang kedua itu dari syaitan untukmu. Berarti ngombe sekali pulang terpandang. Ya itu boleh, misalkan pelunggu lega perut tiang di mobil di lelangan marah dengan dia berjalan penggitan apa-apa lalu astagfirullah menusuk dia astagfirullah itu jadi sebelum dia buka HP lu astagfirullah langsung anu ya liwata dan di anu juga istighfar belu-belu astagfirullahaladzim. Nah itu cara Nabi mengajarkan bahwa rezeki itu adalah ketika dia terlihat. Menunggu lihat dia tersengaja. Kecuali kita sengaja cari di mana buka HP kita cewek di luar. Nah itu membatalkan pahala puasanya. Ya hilang pahala puasa. Tapi kalau kita tidak cari, tidak sengaja, maka itu nikmat rezeki buat kita. Ya rezeki pahala. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mencium aroma buah-buahan atau masakan. Ya, kata ulama tidak membatalkan, tetapi makruhun liwairil hajat. Sekedar makruh, tapi yang tidak pakai hajat. Kalau ibu-ibu misalkan dia punya hajat ketika memasak rasa sensin, ya, mun dengan nyicip nu, dia sampai sesijut, ya, cabang jodoh. Itu minum namanya. Tapi kalau sekedar nyicip, nah si Ella itu masih muskilah, tidak masalah. Kenapa? Ada hajat. Nah bagi bapak-bapak, dia nalar hajat untuk nyicip. Kenapa? Karena si dia bukan pemasak. Ya, itu bedanya. Ya, sehingga kalau kita sekedar untuk tahu aromanya, misalkan sudah beli buah, pelunggu beli buah di pasar buah, dia tahu yang masak atau dia kecuali dengan menghirup aromanya. Nah, masak bangun ini, ya udah berarti kita yakin itu ada hajat namanya. Tahu ya arah-arah anu boro-boro sambil nunggu berbuka, itu makruh tahlil, makruh mendekati haram. Kenapa? Tidak ada hajat, tapi Anda mencari untuk hal-hal yang tidak perlu dicari. Nah ini pada marah dengan ngadu inhaler kan,
seperti selemu pakai lain helm, apakah batal? Tidak. Kenapa? Karena ada hajat darurat. Ad-darurat itu bimanzilatil hajat. Ya, darurat itu sama seperti hajat. Wal hajat yakni tubihul mahdurat, dan hajat itu membolehkan yang dilarang. Tapi sekedarnya ma'ubiha bid-darurat ubiha biqadriha. Yang boleh sebab darurat karena hajat itu dibolehkan sekedar hajat. Pelunggu misalkan film, ya, untuk menghilangkan filmnya sekedar inhaler sekali. Nah, wah, ya berarti itu boleh. Tapi kalau berkali-kali, ini tersugul filmnya sahur kan? Itu masalah. Itu masalah. Pokoknya kapan ada hajat, di situ ada hukum keringanan. Ini pengwal. Nah, betul. Yang kedua, bolehkah niat sholat taubat digabung dengan sholat duha? Tidak boleh. Ya, kenapa? Dinara dua niat le seki sholat. Ya, mungkin ada benar sore sunat taubat, sore sunat duha. Jauh malaikat bingung. Jauh nih. Ya, jamaah kosong. Ya, kalau sholat jamaah kosong itu ada. Tapi kalau sholat yang digabung dengan dua niat itu tidak ada. Maka ada istilah usul fikih ya, idza tama'al amru min jinsin wahidin wa lam yakhtalif maqsuduma dakhala al-awwal ila al-akhar ghaliban. Lamun arah suku pegawean yang pada tujuan dan jumlahnya, maka biasanya salah satu di antaranya saling memasuki. Artinya dakan dia negawe si suku nu iwah tamu padilah nelik suku pegawean. Contoh sholat wudu timpah sholat tahiyat masjid. Dua-duanya punya sebab. Pelunggu wudu tamu masjid. Masuk masjid mensunahkan dia sholat tahiyat masjid. Karena wudu mensunahkan dia sholat sunat wudu. Bolehkah digabung keduanya? Boleh atau tidak? Boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak akan melakukan dua niat. Gimana caranya? Caranya ambil satu, tapi fadilahnya sudah masuk di satunya. Jinsin wahid. Berarti apa? Ambil sholat wudu, berarti sholat tahiyat masjid sudah masuk dengan sendirinya. Kenapa? Karena sholat tahiyat masjid dihajatkan buat orang yang belum duduk untuk duduk di masjid. Ya. Nabi melarang la tajlis hatta tusalli sholat tahiyatul masjid. Jangan duduk di masjid sampai kau sholat dua tahiyat masjid. Berarti sholat apapun sebelum duduk tahiyat masjid itu adalah namanya sholat tahiyat masjid, walaupun tidak diniatkan. Belum masuk ke masjid langsung sholat qobliyah, tidak usah sholat tahiyat masjid, itu sudah masuk pahala tahiyat masjid. Kalau belum tahiyat masjid tidak bisa masuk sholat wudu, karena wudu tidak terwakilkan dengan tahiyat masjid, tapi tahiyat masjid itu terwakilkan dengan sholat sunat wudu. Nah, kalau sholat duha dengan sholat taubat itu tidak bisa digabung karena terlalu jauh maksudnya. Maksud yang pertama adalah mengawali siang, maksud yang kedua adalah taubat. Maka harus di masing-masing memberikan kebenaran. Jadi satu sholat itu satu niat. Ya, dan kanggo dua niat, kecuali jenisnya sama, saling memasuki seperti ini. Alat sholat tahiyat masjid, alat sholat wudu itu. Nah ini bermenit ibu kita. Oke. Kita tadi maksud ibu Niki, waktu afdol sholat duha ini tidak dilaksanakan setelah duha sholat taubat. Jadi mana waktu yang tepat yang paling baik? Setelah maghrib kah atau setelah duha langsung dia kerjakan sholat taubat niki? Mungkin seperti itu mungkin yang mau ditanyakan. Bukan menggabungkan yang kedua. Kalau begitu ya afdolan ya, artinya afdol sholat ya. Jadi sholat niki arah dua macam. Arah sholat fi waktiha,
sholat berdasarkan waktunya, ada sholat berdasarkan sebabnya. Ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu sesuai dengan waktu. Semua sholat ada waktunya. Maka sholat duha itu waktunya ada yang ula, ada yang wusta, ada yang a'la. Yang ula itu syuruk itu. Syuruk itu pada marah awal duha. Sehingga orang itu boleh sholat duha di awal syuruk atau syuruk di awal duha. Ganggu. Nabi terkadang fi wasdi duha, pertengahan siang, jam siwak beliau juga duha. Atau di ujung siang disebut sholat awabi saat unta sudah pergi karena mulai panas. Nah itu juga afdol, duha di akhir. Jadi waktunya awal, tengah dan akhir. Itu untuk siang. Untuk sholat taubat itu la sababa fiha, la waqta fiha, tidak ada waktu, disebut sholat mutlak. Jadi pirang-pirang tegawe ya bau lagu. Nah, bagi sholat yang tidak punya waktu, kata ulama, kulluha semuanya masnunatun ay mustahabbatun fil lail, di waktu malam yang paling afdal. Namun sholat tidak berhubungan dengan waktu. Misalkan sholat sunat tasbih kan ada waktu paling afdal yang malam. Sholat taubat yang tidak ada waktunya berarti malam. Sholat hajat malam. Sholat apa sih yang berhubungan dengan waktu mutlak itu malam afdal. Lagu bukan berarti tidak boleh siang. Ya siang boleh, ya. Siang boleh, tapi afdalnya tetap dimalamkan. Itu. Namun tahajud lagi harus tengah malam lagi kan? Kecuali kita biasa, namun terbiasa tahajud sebuah waktu kelembangan bau tekada, ya. Tekada lek jelu bagi orang yang terbiasa, mendewa biasa dia kodok-kodok itu namanya mengamalkan meremeh. Tapi yang terbiasa itu boleh mengkodok di siang hari. Tapi bagi yang tidak ada waktu.